Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutful Hamroni, NPM 18230123, PJKR 4D. Saya akan menjawab soal-soal UAS dari Bu Ufti. Yang pertama, analisis materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Saya mendapatkan materi identifikasi bakat kelompok 5. Identifikasi bakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir, dan dalam Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language dinyatakan sebagai a special natural ability. Dari pengertian bakat di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakat olahraga adalah proses pemberian ciri terhadap dasar kemampuan yang dibawa dari lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. Strategi dan tahapan identifikasi bakat. Pertama, melakukan analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Kedua, melakukan seleksi pemanduan bakat khusus. Ketiga, melakukan seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik. Keempat, mengevaluasi berdasarkan data. Tahapan pertama, dalam banyak hal dimulai pada masa pubertas, prapubertas 3-10 tahun. Menemukan kelainan fisik yang dapat membatasi usaha atlet dalam olahraga. Menentukan tingkat perkembangan fisik atlet. Mendeteksi kemungkinan genetik yang dominan tinggi, sehingga anak tidak dapat diarahkan pada cabang yang akan dijadikan spesialisasinya. Tahapan kedua. Tahapan dilakukan selama sesudah pubertas. Fase ini mewakili fase seleksi calon atlet. Paling penting biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para remaja yang telah siap untuk mencari pengalaman ke dalam latihan olahraga yang terorganisasi. Teknik yang digunakan dalam seleksi tahapan kedua harus menilai dinamika parameter biometrik dan fungsional. Tahapan ketiga, utamanya memperhatikan kandidat tim nasional. Harus dilakukan dengan teliti, dapat dipercaya dan sangat berhubungan dengan spesifikasi dan sesuai kebutuhan dan dari olahraga. Dan kesimpulannya, identifikasi bakat terhadap calon atlet perlu dilakukan, dan dalam konteks ini yang dimaksud dengan identifikasi bakat adalah penjaringan terhadap anak-anak dan remaja dengan menggunakan tes-tes jasmani, fisiologi, dan keterampilan, tentunya untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki agar berhasil dalam aktivitas olahraga yang dipilih. Identifikasi bakat yang dilakukan secara ilmiah mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan pendekatan konvensional, karena
metode ilmiah memberikan kemungkinan bagi pelatih untuk dapat memilih calon atlet prospektif yang didukung dengan bukti-bukti kemampuan untuk cabang-cabang olahraga yang diahlikannya. Ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk melakukan identifikasi bakat, yaitu kesehatan yang di dalamnya mencakup fungsi dan struktur organ tubuh, kualitas biometrik, faktor hereditas yang terkait erat dengan karakteristik biologik dan psikologik, fasilitas dan iklim yang mendukung aktivitas olahraga, serta tersedianya para ahli. Identifikasi bakat calon atlet tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu usaha. Akan tetapi, perlu dilakukan dengan beberapa tahun dan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu fase ini biasanya dilakukan selama sesudah pubertas dan fase akhir yang biasanya berkaitan dengan calon anggota tim nasional. Nomor 2, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia. Dalam perhelatan Asian Games 2018 saja Indonesia menjadi tuan rumah dan memperoleh peringkat keempat. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang-cabang tertentu. Analisis fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia. Ya, pendapat saya pemanduan bakat di Indonesia itu sudah cukup bagus, tapi sayang kalau pendapat saya itu di negara Indonesia hanya olahraga tertentu yang didukung, hanya olahraga yang mampu memperoleh prestasi yang didukung dengan penuh. Dan alasan kedua, ada segelintir orang yang menyelewengkan dana-dana tersebut, yang intinya korupsi lah, menurut saya itu. Dan untuk kedepannya mungkin kita bisa menyamaratakan olahraga yang mendapat prestasi dan tidak, harus disamaratakan bagaimana pemanduan bakatnya, bagaimana pelatihnya, dan bagaimana kita menyaring atlet-atlet yang mempunyai kemampuan lebih. Itu sih kalau saya. Pertanyaan nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri di dalam bertanding? Jelaskan. Ya, kalau saya menjadi seorang pelatih, pertama, pada saat latihan itu kita harus menggenjot mental anak didik kita untuk menjauhkan dari sifat tidak percaya diri. Di dalam pertandingan itu harus siap mental, fisik, dan teknik. Kalau ada yang tidak percaya diri saat pertandingan, ya saya akan mengambil time out dan memotivasi anak tersebut supaya dia bisa kembali lagi dalam permainan terbaiknya. Menurut saya itu sih. Nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisis tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi dalam proses pemanduan bakat.
dalam pemanduan bakat ada strategi dan tahapan identifikasi bakat. Dalam pemanduan bakat ada langkah-langkahnya. Pertama, melakukan analisis lengkap dari fisik, mental sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Kedua, melakukan seleksi pemanduan khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Ketiga, melakukan seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik. Keempat, mengevaluasi berdasarkan data yang komprehensif dengan memperhatikan setiap anak terhadap olahraga di dalam dan di luar sekolah. Mengenalkan bakat yang komprehensif tidak bisa dilakukan dengan cepat, melainkan membutuhkan beberapa tahun. Ya, menurut saya memang begitu kalau harus mencari bakat untuk mencapai prestasi yang tinggi. Ya, pertama kita harus mencari atletnya yang benar-benar berkompeten dalam bidang tersebut. Ya, terus kita melatihnya, membimbingnya, latihan secara teratur. Makanan harus kita jaga, yaitu. Dan kendala yang biasanya diperoleh itu pada saat remaja, biasanya anak tersebut akan mulai pergaulan bebas seperti merokok atau minum-minuman. Itu harus kita hindari dari atlet tersebut. Kita wanti-wanti lah intinya. Yaitu jawaban dari saya. Nomor 5, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Tahapan-tahapan latihan. Tahapan persiapan. Tahapan ini meletakkan dasar-dasar rangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahapan pertandingan yang akan datang. Dalam program latihan tahunan, tahap persiapan berlangsung 4-5 bulan. Tahapan ini terbagi dalam tahapan persiapan umum TPU 2-2,5 bulan, tahapan persiapan khusus atau TPK 2-2,5 bulan. Tahapan persiapan umum sasarannya adalah untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik dan kemampuan biometrik yang kokoh, serta teknik keterampilan dasar yang mantap guna menghadapi latihan yang lebih berat, lebih spesifik, dan tahapan-tahapan lebih latihan berikutnya. Isi latihannya adalah latihan fisik umum, perbaikan elemen-elemen teknik, dan dasar-dasar dari beberapa manuver taktik. Tahap persiapan umum. Komponen fisik yang dilatih menekankan pada komponen dasar, yaitu daya tahan, kardiovaskuler, kelentukan, kekuatan otot, kecepatan, dan kelincahan. Latihan teknik tetap dilakukan dengan melekatkan koreksi mengenai kesalahan-kesalahan yang melihatkan keterampilan yang sudah dimiliki, dan latihan teknik-teknik baru. Mengembangkan unsur mental, disiplin, motivasi, kerjasama, dan sebagainya, dan menanamkan kebiasaan dan komitmen berlatih. Tahapan persiapan khusus sasarannya adalah perkembangan kemampuan-kemampuan khusus spesifik dari cabang olahraga yang bersangkutan dan memperbaiki keterampilan. Latihan unsur-unsur fisik dasar yang ditingkatkan, power, daya tahan otot, dan sebagainya. Penyempurnaan teknik-teknik
gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Penyempurnaan teknik gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Tahap pertandingan bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Terbagi menjadi tahapan pra-pertandingan dan pertandingan utama. Sasarannya latihan penyempurnaan fisik, pengembangan aspek psikologis khas cabang olahraga, konsolidasi dan penyempurnaan teknik, penyempurnaan manuver dan teknik pertahanan, penyerangan, dan taktik, mencari pengalaman bertanding, mengajar teori tentang cabang olahraga, spot, peraturan, dan strategi pertandingan. Tahapan pra-pertandingan, materi latihan harus sesuai dengan cabang olahraga. Volume latihan menurun, namun intensitas tetap tinggi. Kesempatan pemulihan harus diperbanyak agar kelelahan ekstrim bisa dihindari. Pemeliharaan komponen-komponen kondisi fisik spesifik cabang olahraga. Teknik disempurnakan akhir dan dievaluasi setiap pertandingan. Kewaspadaan terhadap bahaya overtraining. Tahapan pertandingan utama, latihan fisik spesifik caburnya, penyempurnaan konsolidasi teknik, tidak mengubah teknik, penyempurnaan taktik. Pertandingan uji coba dibatasi untuk menghindari kelelahan mental. Diakhiri dengan tahap unloading atau istirahat aktif sebelum klimaks di pertandingan utama. Tahapan transisi, tujuan utama untuk memberikan istirahat mental, relaksasi, dan regenerasi biologis. Istirahat dilakukan secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kebugaran. Program khusus untuk mengatasi kelemahan dan rehabilitasi cedera. Memulai menyusun program latihan berikutnya. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.